Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tani dan kebun semuanya. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim di konten malam hari di kebun. Nah, saya kalau malam hari itu suka cek tanaman ya, terutama pengairannya gitu kan ya. Takutnya ada yang tidak rata ya, para sobat dan sahabat ya. Saya akan membahas topik tentang pengolahan tanah ya. Nah, di konten yang sudah konten mengenai tentang berkebun maupun fisika dan hidrostatika ya. Nah, saya akan berubah ya cara bertani kita dari mulai awalnya menggunakan pos biaya sehingga menjadi limit biaya. Artinya tidak ada pos biaya penyiraman ya. Cuman kan harus tahu dulu bagaimana mempersiapkan lahan perkebunannya. Barangkali ini bermanfaat dan bisa diterapkan di lingkungan tempat. Mungkin tidak semuanya memungkinkan, tapi ada kalanya memungkinkan juga ya, karena lahan-lahan pertanian yang sesungguhnya bersusun ya menurun itu suatu keuntungan ya. Kenapa? Karena bisa mengatur perairan secara teknis selama 24 jam kalau kita bisa membuat alur pengairan drainasenya untuk tanaman kita ya. Nah, saya di sini hanya memanfaatkan rembesan air dari sebuah kolam yang saya buat, tapi tentunya kolamnya ada yang di datarannya lebih tinggi ya para sahabat ya. Mungkin seperti yang terlihat ya para sobat ya. Nah, sebelum kita jelaskan bagaimana membuat alur sistem drainasenya ya, para sobat dan sahabat, seperti yang terlihat ya. Nah ini ya. Nah, ini permukaan antara air dengan tanah garapan itu awalnya sama ya, awalnya sama. Sehingga apa, setelah benih disemai atau tanaman apa ya, sehingga air yang mengalir ini bisa menyerap ke tanaman yang kita semai. Kemudian kita timbun ya dengan tanah yang sudah gembur, dan air ini akan naik sendirinya rembes ke atas sehingga menjadikan sebuah kelembaban. Nah, tentu para sobat dan sahabat di sini ya, saya berkebun itu
tanpa menggunakan pupuk sedikit pun. Ya, kalau para sobat sih belum bisa ya tidak masalah ya. Ya, karena saya akan mengembalikan lahan pertanian ini ke organik ya. Artinya untuk mengurangi biaya ya. Cuman emang agak ribet juga di dalam pembuatannya ya. Karena kita kalau mengembalikan ke organik ya, karena tanah kita itu sudah tahunan terkontaminasi dengan pupuk-pupuk kimia ya, sehingga tanpa pupuk kimia itu tidak subur. Karena pupuk kimia itu artinya tidak terserap semuanya menjadi oleh tumbuhan ya, oleh sayuran atau padi ya dan yang lainnya. Namun di ini kan butuh waktu ya untuk mengembalikannya ya, yang kurun waktu sekian tahun ya, kemudian kita ubah secara instan itu tidak mungkin ya. Mari kita alam ini kita kembalikan ke alamnya. Artinya apa? Para sobat bisa ilustrasi ya, siapa yang ngurus hutan? Tak seorang pun yang mengurus hutan, tapi hutan bisa tumbuh dan subur ya. Karena apa? Kok bisa terbentuknya tumbuh dan subur? Karena terjadi kelembaban di tanah yang tanaman-tanamannya tumbuh. Dari mana? Dari daun yang jatuh, ranting yang jatuh ya. Kemudian terjadi pelapukan dan terjadi kelembaban sehingga tumbuhlah mikroorganisme ya. Nah, para sobat dan sahabat dimanapun berada ya, saya tidak bermaksud menggurui dan mengajari ya. Basic saya adalah orang teknik ya. Bertani adalah hobi saya. Namun apabila saya mempunyai ide dan gagasan, pasti saya akan berbagi untuk para sobat sahabat dimanapun. Tapi ya tentunya ya, ambil saja yang ada manfaatnya. Kemudian jangan pikirkan yang tidak bermanfaat. Sehingga para sobat itu no problem ya melihat video-video saya yang banyak dan beraneka ragam. Itulah ragam kehidupan yang secara real, secara nyata ya. Karena di dalam kehidupan ini sangat kompleks sekali ya, gitu kan. Nah, sedangkan menurut saya pertanian perkebunan itu adalah pertahanan pangan yang nomor satu. Sehebat apapun orang ya, secanggih apapun teknologi, orang gak makan mati. Orang gak makan gak bisa berpikir positif ya. Tapi kalau kita apa yang kita makan itu dari tanaman yang kita tanam dan tidak mengandung berbau kimia, saya yakin hidup para sobat dan sahabat akan sehat jauh dari penyakit ya. Karena apa? Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau dengan obat ya. Tuh. Itu para sobat dan sahabat ya. Nah, ya. Nah, untuk membuat kesuburan tanah ya ada proses para sobat dan sahabat ya, gitu kan ya. Di sini ya saya bisa para sobat dan bisa lihat ya. Nah, jadi irigasi serapan ini menumbuhkan kelembaban tanah dan mikroorganisme itu akan tumbuh ya. Jadi sebenarnya yang membangun kesuburan tanah itu adalah bakteri mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang bekerja ya. Tanpa bakteri ya, ini berbicara organik ya para sobat dan sahabat ya. Tanpa bakteri mikroorganisme yang membuat kesuburan tanah itu tidak akan bisa ya kalau kita berkebun secara organik gitu kan ya. Nah, bukan saya mengajari atau menggurui para sobat dan sahabat dimanapun berada ya.
Nah, kemudian dengan adanya ruang lorong ya, dari alur drainase air ini, itu membuat hawa yang sangat lembab ya, terutama kalau malam hari ya. Tuh, karena bisa menginput oksigen di jarak antara tanah ya. Kalau para sobat dan sahabat ya bisa lihat ya. Nah itu tuh ya. Kalau malam tuh seperti itu ya para sobat dan sahabat ya. Tuh, mereka berdiri tegak, kuncup daunnya gitu kan ya. Nah, jadi level air ya, level air itu harus mampu menyerap kepada tanah yang kita tanami ya. Nah, air bisa nyampe ke sini ini mungkin dari sumbernya ya. Ini sekitar 50 meter ya. Nih alur letter L tuh. Nah, sumbernya jauh, mungkin kalau siang bisa terlihat ya para sahabat ya. Ini sekitar 100 meter ya. Tuh, cuman kita bagi-bagi kan drainasenya sehingga semuanya bisa bisa kebagian gitu kan ya. Itu diantaranya para sobat ya, sehingga pertumbuhannya pun bisa maksimal gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan ya video ini bermanfaat ya, untuk para sobat dan sahabat, terutama yang punya lokasi dan bisa dimanfaatkan. Jadi airnya tidak banyak para sobat, rembasan ya tuh. Nah, kita telusuri ya. Nah tuh, nah ini ya tuh. Air itu mengalirnya tidak deras ya para sobat dan sahabat ya tuh ya. Nah, ini tanamannya bisa dilihat ya para sobat dan sahabat ya. Nah, seperti ini kalau kalau malam ya mereka lembab ya, kemudian kuncup dan subur ya para sahabat ya. Makanya ya kalau bertani itu ya harus sabar ya para sobat dan sahabat. Lihat. Nah, sehingga banyak binatang yang bunyi ya karena ada air gitu kan. Nah, para sahabat tahu nggak suara dari binatang tersebut itu ya itu bisa menyuburkan tanaman ya, karena stiomata dari balik daun itu bekerja. Karena apa? Dari suara tersebut itu ada gelombang resonansi yang bisa terserap oleh tanaman ya, oleh tanaman. Kalau sobat nggak percaya, sobat berkebun ya, kemudian sobat bawa musik, setel musik ya tuh, di satu titik dibiasakan satu titik, apa yang terjadi perubahannya ya tuh. Nah, suara-suara ini, suara kodok, suara jangkrik ya, suara cari cangkas ya, itu akan menggetarkan, menghidupkan ya gelombang resonansi yang terserap oleh tumbuhan ya, oleh sayuran, oleh tanaman ya. Makanya orang nggak ngerti gitu kan ya, di sawah-sawah, kemudian di pegunungan-pegunungan, di kebun-kebun suka bikin kolecer ya yang bunyi wer oleh angin. Nah, itu tanpa disadari dampaknya itu akan menyuburkan eh, tanaman ya, karena ada gelombang resonansi yang disebarkan ya. Contoh, kalau kita berbicara high teknologi ya, zaman digitalisasi, para sahabat punya gadget, punya HP ya. Kenapa kok bisa terkait dan tersambung ya? Tuh, karena itu adalah gelombang resonansi, gelombang bumi yang ditangkap oleh sinyal HP Anda. Padahal perjalanannya cukup jauh ya, dari gadget ke server, kemudian ke satelit,
kemudian turun lagi ke sahabat. Nah, kalau di sahabat juga alamatnya nggak jelas, nomornya nggak jelas, tidak akan nyampe kan. Nah, logikanya seperti itu ya sobat. Jadi saya bukan mengajari para sobat, mungkin sobat lebih pintar, lebih profesional ya. Tuh ya, tapi saya mengadopsi bagaimana hukum-hukum fisika dan hukum-hukum kimia kita adopsikan dengan pertanian kita ya, gitu kan. Sehingga tanaman itu menjadi subur, makmur gitu kan ya. Kemudian kerjanya tidak begitu berat, penghasilannya eh, cukup lumayan ya. Itu diantaranya para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Nah, ini kalau binatang itu sudah nyaring bunyi ini sampai pagi para sobat ya. Para sobat pernah nggak berkebun ya dari sore sampai pagi hari ya. Tuh. Jadi kita berbicara ya berdasarkan pengalaman para sobat dan sahabat ya. Tuh ya, bukan saya ngomong tanpa bukti, ngomong kosong ya. Tuh. Kalau memang original seorang petani itu 24 jam itu pasti mengamati eh, tanamannya gitu kan. Gitu. Itu diantaranya ya. Mudah-mudahan para sobat dan sahabat ini bisa menambah wawasan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, bukan saya menggurui, saya hanya berbagi ya kepada para sobat dan sahabat, dan jadikanlah ini sebagai ilmu apabila manfaat. Tapi kalau tidak manfaat ya nggak apa-apa para sobat ya, buat saya no problem. Yang penting saya sudah mengamalkan, memberitahukan kepada para sobat dan sahabat bagi yang butuh, bagi yang ingin. Sebab kalau tidak ingin tidak akan para sobat ya. Sehebat apapun narasumber, sehebat apapun penyuluh pertanian ya, kalau tidak ingin pasti tidak akan mau ya. Itu diantaranya. Mungkin itu saja ya para sobat dan sahabat ya, eh, dalam konten malam hari di kebun ya. Itu pun kalau sayanya lah lagi sempat ya, buat konten malam hari di kebun ya para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan yang baru gabung yang sudah menemukan channelnya Mister US untuk mendukung membesarkan channel ini, silahkan uh, subscribe dan bagikan. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.